Selamat pagi anak ibu semuanya. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Jikalau minggu lalu kamu sudah belajar tentang permintaan dan penawaran, maka hari ini kita melanjutkan materi kita yang baru tentang pasar. Nah, bagaimana pasar itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi? Maka mari kita lanjutkan atau kamu simak materi kita berikut ini. Oke? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk berinteraksi jual beli barang maupun jasa. Nah, menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan bukan tempatnya. Ciri khas dari sebuah tempat agar dapat disebut pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli. Ciri-ciri pasar. Pada umumnya, pasar memiliki ciri-ciri: 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan. Kemudian terdapatnya proses permintaan dan penawaran, dan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dan yang terakhir itu terdapat suatu interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ini sebagian kecil daripada ciri-ciri pasar. Sekarang kita membahas fungsi pasar. Ada beberapa fungsi pasar. Yang pertama itu adalah sebagai sarana distribusi. Pasar merupakan sarana distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian pasar sebagai pembentuk harga. Pasar akan mampu menetapkan harga dari suatu barang dan jasa tertentu sesuai dengan permintaan penawaran yang terjadi di pasar. Setelah terjadi suatu kesepakatan, maka terbentuklah harga. Pasar dalam hal ini mempunyai fungsi untuk menetapkan harga. Selanjutnya, pasar sebagai sarana promosi. Pasar dapat menjadi tempat bagi produsen untuk memperkenalkan hasil produksi mereka, di mana para produsen akan saling bersaing secara sehat dan merebut hati konsumen. Bagaimana pasar dapat dikatakan sebagai fungsi promosi? Yaitu dengan memajang barang-barang hasil produksi produsen dengan menarik, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Sekarang kita masuk kepada pembagian pasar. Pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan suatu pasar yang menjadi tempat terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli dan terjadi transaksi jual beli. Dengan kata lain, pembeli dan penjual itu harus bertemu secara langsung dan terjadi tawar-menawar. Bangunan pasar tradisional biasanya dapat berupa kios-kios atau gerai, atau bisa juga berupa dasaran terbuka yang digelar oleh penjual atau pengelola pasar. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh pasar tradisional berikut, kita dapat melihat bahwa ada interaksi antara penjual dan pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan terletak tidak tertata dengan rapi, terletak seadanya, sehingga tidak begitu nyaman kelihatannya. Yang berikutnya adalah pasar modern. Pasar modern pada prinsipnya adalah sama dengan pasar tradisional. Keduanya adalah sama, hanya saja dalam pasar modern, penjual dan pembeli tidak harus bertransaksi secara langsung. Dalam pasar modern ini, konsumen atau pembeli akan melihat langsung label harga yang telah tersedia. Dengan kata lain, pada pasar modern tidak ada kegiatan tawar-menawar. Pasar modern berada dalam sebuah bangunan dengan pelayanan yang dilakukan sendiri atau disebut dengan swalayan. Berikut ini dapat kita lihat contoh dari pasar modern. Kelihatan di sini bahwa pasar modern terletak pada sebuah bangunan yang nyaman, bersih,
dan barang yang diperjualbelikan itu tertata dengan rapi dan tidak terlihat adanya penjual. Dengan kata lain, pasar modern ini melakukan pelayanan sendiri oleh konsumennya. Nah, demikian anak ibu materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dan selamat pagi.